Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Miranti, Hadir, Bu. Leni Marlina, Hadir, Bu. Ardianti, Hadir, Bu. Aulia Karima. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Leni Marlina tolong pimpin doa ya. Enggak, doa masing-masing saja. Sebelum kita belajar seperti itu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan reaksi atau sikap sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan salah satu pesan penting menjelang akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu mengambil hikmah dari peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Baik, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu, Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari peristiwa akhir hayat Rasulullah itu, yang pertama ada yang namanya Haji Wada. Nih, tolong perhatikan PPT-nya ya. Iya, Ibu. Tahu nggak sih Haji Wada itu apa? Nggak tahu. Jadi Haji Wada adalah haji terakhir atau haji perpisahan Rasulullah dengan kaum muslimin. Jadi sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah melakukan Haji Wada atau haji untuk perpisahannya dengan kaum muslimin. Ya. Jadi peristiwa yang kedua yaitu hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tolong Leni Marlina bisa baca ini wafatnya. Jelas, Ibu, sedikit. Biar saya baca aja ya. Oh iya, oke, silakan. Hari wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi materi yang ketiga yaitu reaksi atau sikap sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertua. Walaupun mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Abu Bakar tetap tegar menerima kenyataan tersebut. Yang kedua, reaksi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak percaya kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ia pun bergegas ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad SAW telah dibaringkan di atas dipan dan ditutupi oleh kain. Yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga merasa kaget atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun ia tetap berada di rumah Fatimah. Di sana ia bersama dengan Zubair bin Awam dan Tahla bin Ubaidillah. Nah, selanjutnya yaitu salah satu pesan penting menjelang akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya meninggalkan dua pusaka yang diwariskan kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau meninggalkan dua pusaka itu untuk dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Selama 23 tahun beliau berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari peristiwa akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki budi pekerti yang luhur, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingannya sendiri. Yang ketiga, para sahabat selalu ikhlas atas wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun fakta bahwa mereka merasa sangat sedih. Jadi semuanya sudah paham? Paham. Baiklah, karena kalian sudah paham dengan materinya, coba kalian jelaskan kembali materi yang kalian pahami. Siapa yang bisa? Saya, Bu.
Ya, oke Ardianti, ayo silakan. Yang dapat saya pahami dari materi itu yaitu tentang haji wada, di mana haji wada itu adalah haji perpisahan. Ya, haji wada adalah haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Bagus. Baik, sekarang ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Leni Marlina dengan Aulia Karima. Kelompok dua Mei Ranti dengan Ardianti. Sebelumnya ibu bagi dulu ya LKPD-nya atau lembar kerjanya. Tolong berikan ke belakang. Baik, cara mengerjakannya yaitu tolong perhatikan cara mengerjakannya ya. Yang pertama, tolong baca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Yang kedua, bacalah soal esai dan pilihan ganda di bawah ini dengan baik dan benar. Yang ketiga, siapkan kertas kosong untuk menjawab soal esai di bawah ini. Yang keempat, pilihlah salah satu jawaban yang benar pada pilihan ganda di bawah ini. Dan yang terakhir, berilah tanda silang pada jawaban pilihan ganda di bawah yang menurut Anda benar. Sudah paham? Paham. Oke, sekarang mulai diskusinya. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Baik, sekarang coba kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 3. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan tanggal, bulan, dan tahun Rasulullah SAW wafat. Yaitu beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baik, Rasulullah itu wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hari itu bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berusia 63 tahun. Ini Ibu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Jawab. Baik, untuk kelompok 2 tolong dijawab hasil diskusinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana reaksi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Yaitu Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertua. Walaupun mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, ia tetap tegar. Bahkan ia Bagus, sudah cukup. Jadi Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah yang paling tertua dan yang paling banyak mengalami suka duka bersama Rasulullah SAW. Dan meskipun Rasulullah SAW telah wafat, sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq tetap tegar. Bahkan ia masih sempat memberi nasihat kepada kaum muslimin di masjid. Jadi sudah paham? Paham. Ya. Jadi ada yang tahu apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Ya, yaitu tentang haji wada. ya. Haji wada yakni haji pamitan atau haji perpisahan. Baik, itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah. Iya, bagus. Ya, Ibu. Yang lain lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Iya, silakan. Abu Bakar As-Siddiq. Iya, reaksi Abu Bakar Reaksi As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ialah ia tetap tegar walaupun ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Bagus, tepuk tangan untuk kita hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian PR ya. Tolong dikerjakan di rumah. Jadi PS nanti. Jadi PR, individu ya. Ya. Kamu jangan bercanda. PR. Tolong ini ya nanti dicatat PR-nya. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tolong untuk Leni Marlina pimpin doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.